mustajab gitu. Mau nanya Ustadz nih, masih ada hubungannya sama orang tua nih. Kalau kasusnya adalah orang tua yang dari kecil nggak ngurusin anaknya. Ketika besar kemudian baru dia mau mengakui anaknya, apakah hukum tersebut masih berlaku? Ya selama dia adalah masih anaknya. Karena status anak nggak akan berubah. Justru jangankan sama orang tua, sama orang lain aja. Kan kejelekan dibalas dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kenapa sama orang yang lain yang tidak membesarkan kita dan tidak memberikan nafkah juga kepada kita, kita diberikan apa? Malah dianjurkan berbuat baik. Sementara beliau setidaknya kalau dia meninggalkan dengan satu sebab, dia pernah menjadikan satu sebab kewujudan atau keberadaan kita di alam dunia gitu ya. Ibu, makanya dalam surat Luqman kan, wa may yaskur fa innama yaskuru nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, artinya orang tadi bersyukur kembali kepada diri orang yang bersangkutan. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian karena Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi orang yang bersyukur kembali buat dirinya. Walaupun orang tuanya jahat, tidak ngurusin tadi kan, tapi tetap dia adalah darah daging yang ngalir dalam tubuh anak. Dan emang wajib berat. tetap bersyukur. Dan emang berat ya mah. Saya pernah renungan di salah satu sekolah mau ujian. Semua nangis. Cuman ada satu orang enggak ini. Rupanya dia termasuk orang yang ditinggalin. Apa? Saya enggak merasa begini. Akhirnya kita datengin bahwa ya salah satu sebab dia ada di sini dalam kondisi kayak gini adalah orang tuanya juga. Ini pertanyaan dari Pak Gilang nih jadi renungan. Ini mau jawab pertanyaan Gilang dulu ya. Gilang dulu. Sebelum bahas gambar ya. Oke, ayo. Kalau pertanyaan gimana tuh kalau ada orang tua yang nggak ngurus kita. Tiba-tiba mungkin anaknya udah berhasil, tiba-tiba anaknya berhasil, baru diingat tuh anak gue tuh. Di dalam Quran orang tua yang beda agama, non muslim, kafir, wasohib huma fid dunya ma'rufa. Nggak boleh kita durhaka sama dia. Tetap kita hormatin. Apalagi cuman perkara dia mungkin meninggalkan kita karena sebab dengan emak kita. Karena sebab kondisi ekonomi yang kita nggak tahu. Dengan sebab dia cari nafkah, dia cari duit. Tahu-tahu di Malaysia dia ketemu dengan yang lain. Karena asli kenapa harus Malaysia sih? Atau di mana aja, di mana aja. Dia lagi ingat namanya. Itu ini merantau. Solmed, itu di dalam Luqman 15 gua akan sebutin. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa saibhuma fid dunya ma'rufa. Begitu. Bisa jadi niatnya cari duit di negeri seberang, di negeri orang buat anaknya. Tapi lupa pulang. Lah nyangkut. Karena tiketnya nggak dapet. Pas mau balik. Kok tadi kawin lagi aneh nih anak atuh. Iya mama. Artinya kita jangan gampang suuzon sama orang tua. Bisa jadi kita nggak tahu sebab bapak kita ninggalin kita. Emak kita pergi ninggalin kita. Mungkin karena ekonomi. Mungkin karena dia merantau. Apapun alasannya. Tetaplah berbuat baik gitu. Bahkan beda agama sekalipun. Tetap wajib hormat sama orang tua. Nggak ada cerita lain. Dan itu kisahnya Mus'ab ibn Umair. Mus'ab bin Umair waktu ibunya meminta dia kembali kepada agama yang lama. Ya, untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad. Ya tetap Mus'ab berbuat baik. Tapi dia tidak meninggalkan ajaran atau agama Rasul SAW. Dan narasinya bagus sekali. Wasohib itu tetaplah bersahabat. Jadi indah sekali kan. Bagaimana walaupun dia beda keyakinan, walaupun dia beda partai, suku, walaupun beda apapun ya. Itu tetap dia wasohib. Artinya bagaimana kita menjadi sahabat. Jadi menemani, ya namanya sahabat. Gitu lah. Sahabat kan kayak kepompong. Bersahabat.